pembicara pertama dari kelompok 6 dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik. Nah, apa sih itu ekonomi neoklasik? Jadi, ekonomi neoklasik adalah pendekatan ekonomi yang menghubungkan penawaran dan permintaan dengan rasionalitas individu. Teori ini berkaitan dengan kemampuan orang untuk memaksimalkan kegunaan dan keuntungan yang meningkatkan penggunaan persamaan matematika dari ekonomi klasik. Ekonomi neoklasik menurut para ahli. Yang pertama ada Harold Domar, mengungkapkan perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kedua ada Schumpeter, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Alasan dari ekonomi neoklasik. Pendukung ekonomi neoklasik mengatakan bahwa konsumen menentukan kekuatan pasar karena ada dua hal. Alasannya yaitu, pertama, tujuan konsumen adalah kepuasan yang didapatkannya. Kedua, tujuan pemasok adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, ekonomi neoklasik ini berfokus kepada bagaimana persepsi kegunaan produk itu memengaruhi penawaran dan permintaan. Penggunaan ekonomi neoklasik. Masyarakat yang menggunakan teori ekonomi neoklasik ini sangat percaya bahwa pasar itu harus bebas. Artinya, negara harus menahan diri untuk tidak membuat terlalu banyak peraturan dan regulasi. Mereka mengatakan bahwa jika intervensi pemerintahan minimal, warga akan menikmati taraf hidup yang lebih tinggi. Contohnya, mereka menerima upah yang baik dan memiliki harapan hidup rata-rata yang lebih lama, dan juga PDB negara tumbuh lebih cepat. Perbedaan ekonomi neoklasik dan ekonomi klasik. Ekonomi klasik adalah nilai barang secara objektif ditentukan oleh nilai kerja. Tidak ada keterkaitan antara nilai barang dan kegunaannya. Fokus pada produksi, belum ada mekanisme penawaran dan permintaan. Ekonomi neoklasik ditentukan secara subjektif oleh konsumen dan juga secara objektif oleh biaya produksi. Ada keterkaitan antara nilai dan barang kegunaannya. Fokus pada produksi dan distribusi, ditemukannya fenomena permintaan dan penawaran, atau termasuk kurvanya. Tokoh-tokoh neoklasik yang melakukan penelitian yang sama. Pertama ada Stanley Jevons, kedua Leon Waras, ketiga Karl Mager, keempat Alfred Marshall. Meskipun melakukan penelitian secara terpisah, tetapi hasil penelitian mereka mengemukakan hal dan kesimpulan yang sama, yaitu teori nilai lebih atau surplus value. Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat mengenai nilai komoditas. Selanjutnya adalah siklus dari ekonomi neoklasik. Bisa kita lihat pada siklus tersebut, sumber daya berada di tengah. Kenapa? Karena sumber daya inilah yang akan diolah menjadi barang atau jasa dari si penjual yang akan nantinya ditawarkan kepada konsumen agar konsumen tersebut mau membeli barang atau jasa yang telah diproduksi oleh industri si penjual yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi si penjual berupa uang. Perilaku rasional dan tujuan penjual serta konsumen di pasar mendorong aliran sumber daya, barang, jasa, dan uang. Tujuannya itu mengarah pada keseimbangan pasar.
Selanjutnya adalah rumus dari ekonomi neoklasik. YST sama dengan Y ditambah C dikali PT dikurang PET ditambah VT, di mana YST adalah persediaan agregat barang yang ditawarkan. Y adalah tingkat produksi yang berhubungan dengan tingkat pengangguran, C adalah konstanta, PT tingkat harga, PET harga yang diinginkan, sedangkan VT adalah variabel stochastic independent.